Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Rafa Watimena dari kelas 11 MIPA 1 akan menerangkan materi tentang materi matematika wajib. Yang pertama itu dimensi 3. Nah, dimensi 3, sebelum masuk ke materinya, ada beberapa contoh dimensi 3 yang ada kita pernah temui waktu SMP. Dan misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada harus pakai, ada kalian buat waktu ulang tahun, itu semua merupakan salah satu contoh dari komponente dari dimensi 3. Nah, semua bangun ruang ini memiliki 3 elemen dasar, yaitu titik, sudut, dan bidang. Dari elemen-elemen tersebut kita dapat mengetahui jarak dan sudut yang ada. Nah, pada dasarnya dimensi 3 matematika adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Materi dimensi 3 juga banyak mengimplementasikan ilmu Pitagoras. Nah, ilmu Pitagoras tuh yang segitiga materi dimensi 3 juga banyak mengimplementasikan ilmu Pitagoras. Nah, ilmu Pitagoras itu yang C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat dipadatkan. Ilmu ini sangat berguna untuk mengukur jarak dan kedudukan antar garis dan titik. Kedudukan garis ini penting untuk mempelajari dimensi 3. Pada sebuah bidang yang sama, kedudukan dua garis terbagi menjadi dua, yaitu garis sejajar dan garis berpotongan. Di mana yang pertama, di mana kedua garis memiliki nilai yang sama, itu sejajar. Yang kedua, di mana kedua garis memiliki paling sedikit atau satu titik yang sama atau berpotongan. Salah satu jenis dua garis yang berpotongan itu ketika dua garis berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus dari dimensi 3, yaitu mencari jarak. Untuk mengukur jarak pada dimensi 3 ada beberapa unsur bidang geometri yang akan kita gunakan, yaitu titik, garis, dan bidang. Ada beberapa jarak ukur yang dapat diukur. Yang pertama, mencari jarak antar titik. Untuk yang pertama, mencari jarak antar titik. Nah, jarak antar titik itu didapat dari D sama dengan akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mencari jarak antar titik. Nah, untuk mencari jarak antar dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk menentukan nilainya dapat digunakan dalil Pitagoras, aturan sinus, dan aturan kosinus. Seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung jarak titik dan garis. Pada materi dimensi 3, jarak sudut titik dengan garis tertentu akan sama dengan jarak terdekat dari dua komponen tersebut. Untuk menentukan jarak terdekatnya yakni dengan cara mencari garis dari titik ke garis yang bentuknya adalah sudut siku-siku. Ada banyak garis yang bisa dibuat melalui titik P dan memotong garis K. Namun, garis yang tepat tegak lurus hanya ada satu garis. Dari gambar di samping bisa dilihat jika garis tersebut adalah garis G. Jadi pada garis G memotong tegak lurus dengan garis Q yang berada pada titik Q. Dengan begitu kita bisa diketahui apabila jarak P ke garis K juga sama dengan panjang ruas garis PQ. Yang ketiga itu jarak titik dan bidang. Sementara itu dalam materi dimensi 3 dapat diketahui juga mengenai jarak antar titik dan juga bidang. Untuk lebih memahaminya bisa dilihat dari gambar dari samping. Bisa dilihat jarak dari titik A jika dibuat garis G, itulah yang disebut garis tegak lurus bidang. Syarat yang bisa memenuhi disebut garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan dua garis bidang tersebut. Jadi garis G memotong bidang. Selanjutnya kita mencari jarak titik dan bidang. Dalam materi dimensi 3 dapat diketahui juga mengenai jarak titik dan juga bidang. Untuk lebih memahaminya kita bisa lihat dari gambar di samping. Bisa dilihat dari titik A jika dibuat garis G, itulah yang disebut dengan tegak lurus bidang. Syarat yang bisa memenuhi disebut sebagai garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan dua garis di bidang tersebut. Selanjutnya itu kita mencari jarak titik dan bidang. Dalam materi dimensi 3 dapat diketahui juga mengenai jarak titik dan juga bidang. Untuk lebih memahaminya kita bisa melihat dari gambar samping. Bisa dilihat dari titik A jika dibuat garis G, itulah yang disebut dengan tegak lurus bidang. Syarat yang bisa memenuhi disebut garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan dua garis di bidang tersebut. Jadi garis G memotong pada titik P aksen. Jadi P aksen adalah proyeksi tegak lurus dari titik P dan di bidang tersebut. Sementara itu, jarak titik P di bidang tersebut sama dengan panjang ruas garis P aksen. Kita akan membahas soal.
Soal pertama bisa dilihat dari panel di samping. Diketahui jika kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 8 cm. Lalu berapakah jarak dari titik H ke garis AC? Nah, untuk jawabannya itu jarak antara titik H ke AC adalah tinggi segitiga ACH. Pasalnya segitiga pada titik ACH yakni segitiga sama sisi. Jadi sisi-sisinya adalah AH, AC, dan juga CH. Dengan demikian, X bisa diasosiasikan sebagai diagonal sisi kubus. Maka tinggi segitiga ACH dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan 1/2 dari X 1/2 kali X akar 3. T sama dengan 1/2 kali 8 akar 2 kali 3. T sama dengan 4 akar 6. Dengan demikian bisa diaplikasikan rumus jarak titik pada kubus adalah T sama dengan 1/2A kali 6 akar 6. Dengan demikian tinggi segitiga ACH adalah 4 akar 6. Untuk soal kedua, bisa dilihat lagi dari contoh di sebelah. Pada gambar di samping ini, apabila titik P diletaknya di tengah-tengah garis BF, maka berapakah jarak antara titik A dan juga P? Jadi di sini diketahui bahwa PB sama dengan setengah dari 6 dan PB sama dengan 3. Maka nilai AP adalah, untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah PB kuadrat. AP kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. AP sama dengan akar dari 45. AP sama dengan 3 akar 5. Sekian dan terima kasih. Ini yaitu ruang sampel, percobaan, dan lain-lain. Pertama, kita mengetahui apa itu ruang sampel. Definisi ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S, yaitu banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, percobaan. Definisi percobaan. Percobaan adalah suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Satu, dua, tiga. Untuk contoh soalnya, pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Perhatikan pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 1 kali. Maka hasil yang mungkin muncul adalah 1 dari 6 sisi mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampel sama dengan S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Titik sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak anggota ruang sampel sama dengan NS sama dengan 6. Soal kedua yaitu pada percobaan melempar sekeping uang logam sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Ketika melempar sekeping uang logam, maka sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka atau sisi gambar, dinotasikan dengan A dan G. Maka ruang sampel sama dengan himpunan A dan G. Titik sampel adalah A dan G, banyaknya anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 2. Menyelesaikannya kita menggunakan rumus main, yaitu sigma n I sama dengan 1 xi kali fi per sigma n I sama dengan 1 fi. Jika dilihat dari data tersebut, maka hasilnya merupakan 2790 per 50 sama dengan 55,8. Jadi nilai rata-ratanya itu 55,8. Nah, selanjutnya materi statistika. Materi ini memberikan pemahaman dasar mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data. Statistika mencakupi konsep dasar seperti mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, rentang, hamparan, simpangan, hingga varians. Untuk rumus-rumusnya ditampilkan sebagai berikut. Di dalam statistika juga ada data tunggal. Data tunggal yang disusun sebagai berikut. Ada tabel frekuensi, ada diagram lingkaran, ada diagram garis, ada diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Statistiknya. Lanjut kan? Nah, selanjutnya itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Di dalam statistika, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kaidah pencacahan. Yang pertama itu penyampaian kaidah pencacahan.
Kaidah pencacahan berfungsi untuk membantu kita dalam menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang bersifat lebih sistematis. Kaidah pencacahan bisa diterapkan pada banyak kasus, mulai dari masalah kombinatorik, probabilitas, hingga statistik. Intinya, kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi dalam suatu objek dan harus merinci semua kemungkinan susunannya. Sudah. Kita masuk ke rumus kaidah pencacahan. Dalam materi pencacahan ini terdapat empat kaidah perhitungan yang perlu kita tahu. Yang pertama itu penjumlahan dan perkalian. Saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan ini, rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Jadi contoh kasusnya seperti jika kita punya beberapa pilihan buku yang bisa dibaca dan beberapa film yang bisa kita tonton, maka banyak kemungkinan yang ada adalah jumlah dari semua kemungkinan buku yang bisa dibaca dan film yang bisa ditonton. Misalnya kita punya 3 pilihan buku dan 4 pilihan film, maka banyak kemungkinan adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang kedua itu perkalian. Rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan, atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contohnya, jika kita punya 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka banyak kemungkinan penampilan kita adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kalikan saja banyak pilihan baju dan banyak pilihan celana, dan hasilnya adalah banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. Untuk yang ketiga itu faktorial. Nah, rumus kaidah pencacahan juga bisa menggunakan notasi faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan positif yang lebih kecil daripadanya sendiri hingga mencapai angka 1. Faktorial dituliskan dengan tanda seru di belakang bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang tidak boleh diulang atau tidak boleh dipilih kembali. Untuk rumusnya seperti berikut. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali selanjutnya sampai 3 kali 3 kali 2 kali 1. Secara umum dituliskan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 kali dan seterusnya. Untuk contoh soal itu misalnya hitungan 7 faktorial. Nah, 7 faktorial ini terdiri dari 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi permutasi. Permutasi merupakan salah satu kaidah pencacahan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan terurut dari objek yang berbeda. Contohnya, jika ada n objek, permutasi akan menghitung berapa banyak cara untuk mengatur objek-objek tersebut dalam suatu susunan tertentu. Dalam permutasi, setiap objek harus ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda dalam susunan yang terurut. Untuk rumusnya bisa dilihat seperti berikut. Permutasi n dari r sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r faktorial. Nah, untuk n itu n sama dengan jumlah objek yang tersedia dan r adalah jumlah objek yang akan diatur. Dalam permutasi, urutan adalah hal yang terpenting, sehingga ada dua susunan yang beda dari objek yang sama dianggap sebagai susunan yang berbeda juga. Untuk contoh soalnya, pengaturan pada buku. Pengaturan 4 buku pada rak buku. Jika ada 4 buku yang ingin kita hitung berapa banyak cara untuk mengatur ke 4 buku tersebut, maka kita menggunakan rumus permutasi. Diketahui n sama dengan 4 dan r juga sama dengan 4. Jawabannya itu kan menggunakan rumus yang tadi, permutasi n dari r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, jadi permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. Nah, sama dengan permutasinya sama dengan 4 faktorial per 0. 4 faktorial per 0 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Maka jawabannya itu 24. Selanjutnya masuk ke kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih objek-objek tertentu dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutan atau posisi objek tersebut. Jadi dengan kombinasi kita dapat menghitung berapa banyak cara memilih objek tersebut tanpa harus mempedulikan posisi atau urutannya. Rumus kombinasi sendiri berbeda dengan rumus permutasi dan faktorial. Rumus kombinasi menggunakan faktorial dan permutasi untuk menghitung jumlah cara memilih objek tersebut. Berdasarkan kombinasi, rumus yang harus kita ketahui sebagai berikut. Kombinasi n dari r sama dengan n kuadrat per r
R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial, di mana N faktorial menunjukkan faktorial dari N yang dapat dihitung dengan mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N, dan R kuadrat dan N kurang R kuadrat bukan R faktorial dan N kurang R faktorial masing-masing menunjukkan faktorial dari R dan N kurang R. Untuk contoh soalnya, jika terdapat 8 orang yang ingin dipilih dari 12 orang untuk membentuk sebuah tim, berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih tim tersebut? Nah, dari contoh soal tersebut kita bisa mengetahui N-nya itu sama dengan 12 dan R-nya itu sama dengan 8. Kenapa 12? Karena 12 merupakan jumlah total orang yang tersedia dan 8 merupakan jumlah orang yang ingin dipilih untuk tim. Nah, maka jawabannya itu menggunakan rumus yang tadi, permutasi kombinasi 12 dari 8 sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial kali dengan 12 kurang 8 faktorial. Maka sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial kali dengan 4 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 sampai seterusnya sampai kali 1 per 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini sama dengan 11.800 per 24 sama dengan 495. Jadi ada 495 cara yang mungkin untuk memilih tim dari 12 orang yang tersedia. Nah, kita masuk ke aturan kaidah pencacahan. Selain rumus kaidah pencacahan, ada juga mempunyai aturan yang harus diperhatikan. Nah, apa aja itu? Untuk pertama itu pencacahan boleh berulang. Aturan pencacahan diketahui data kelompok sebagai berikut. Di sini jika 60% siswa dinyatakan lulus, nilai terendah yang dinyatakan lulus adalah, dari tabel yang disajikan disampaikan bahwa yang lulus adalah 60% dari total keseluruhan siswa. Siswa yang lulus adalah 60% kali 90 sama dengan 54. Jika tabel di atas kita bagi dua dengan pembagian tabel yang lulus dengan yang tidak lulus, maka menjadi seperti ini. Jadi pilihan, jadi siswa yang nilai terendah yang lulus merupakan 51. Untuk soal selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut menyanyikan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia tersebut adalah, nah ini menggunakan salah satu dari rumus kita yaitu MEN atau rata-rata. Jadi rata-ratanya sama dengan MEN sama dengan ini sigma kan? Iya. Dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Berulang membolehkan kita untuk memilih objek yang sama lebih dari satu kali dalam menempatkannya pada posisi yang berbeda dan susunan yang kita buat. Untuk contoh soalnya, berapa banyak kombinasi yang bisa kita bikin dari tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Jika ingin membuat lampion menggunakan 6 kertas origami dan tiap kertas bisa diwarnai sama atau beda. Nah, untuk jawabannya kita bisa menggunakan aturan pencacahan boleh berulang karena warna bisa dipakai berulang kali. Jadi setiap kertas mempunyai 3 pilihan warna, maka total kombinasinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 729. Jadi ada 729 kombinasi yang bisa kita buat untuk bikin lampion memakai 6 kertas origami dan 3 warna yang ada. Contoh soal yang 2, berapa banyak kata yang berbeda yang bisa kita buat dari huruf M, A, R, I, dan A. Kalau hurufnya bisa diulang dan kata yang terbentuk gak perlu punya arti, maka karena huruf bisa diulang dan gak perlu punya arti, kita bisa pakai aturan pencacahan boleh berulang. Jadi jumlah kata yang bisa kita bikin adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi ada 125 kata berbeda yang bisa dibikin dari huruf-huruf M, A, R, I, dan A. Pencacahan tidak boleh berulang. Nah, di dalam pencacahan tidak boleh berulang ini ada juga yaitu pencacahan tidak boleh berulang. Aturan ini memperbolehkan kita untuk memilih objek-objek yang berbeda untuk ditempatkan dalam satu susunan, sehingga setiap objek hanya bisa dipilih satu kali saja dan tidak boleh dipilih kembali. Misalnya dalam memilih anggota tim, setiap orang hanya bisa dipilih satu kali dan tidak bisa dipilih kembali untuk menjadi anggota tim yang sama. Aturan ini sering digunakan dalam perhitungan peluang di mana hasil yang sama tidak dapat muncul kembali dalam percobaan yang sama. Misalnya contoh soal, seorang siswa ingin memilih 4 buku dari rak buku di perpustakaan. Jika terdapat 10 buku yang berbeda di rak tersebut, berapa banyak cara siswa tersebut dapat membeli 4 buku tanpa memilih buku yang sama?
Jawabannya, karena setiap buku hanya dapat dipilih sekali, maka kita menggunakan aturan pecahan tidak boleh berulang. Kita dapat menghitung jumlah kombinasi dengan rumus kombinasi 10 dari 4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali dengan 10 kali 4 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika dijumlahkan semua sama dengan 210. Jadi ada 210 cara untuk siswa tersebut dapat menilai 4 buku tanpa memilih buku yang sama.